Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membahas topik ijtihad, yaitu setelah sebelumnya kita membahas topik tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, sumber hukum Islam, kemudian dilanjutkan dengan As-Sunnah, dan hari ini kita akan mengkaji ijtihad sebagai landasan hukum Islam yang berikutnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya, keluarganya, sahabat serta mereka-mereka yang mengikuti petunjuknya dan umatnya. Dalam pemahaman ini kita terhadap Islam itu terdapat dua kalimat dalam ijtihad yang berasal dari akar kata yang sama. Kedua kalimat ini berpengaruh besar dalam sejarah Islam sepanjang sejarahnya. Dua kata ini adalah ijtihad dan jihad. Keduanya terdiri dari tiga huruf, jim, ha, dan dal, yang mengandung arti mengerahkan segenap kemampuan, al-juhdu, atau bermakna kemampuan menanggung beban, al-jahdu. Kata yang pertama, ijtihad, itu bertujuan untuk menggali hidayah, pengetahuan, dan kebenaran dalam agama, din yang diturunkan Allah SWT. Sedangkan kata yang kedua bertujuan untuk menjaga agama dan membelanya. Maka saudara-saudara, di antara kata ijtihad dan jihad itu saling berkaitan. Kata ijtihad, lapangannya atau ranahnya adalah pemikiran dan penelitian atau riset. Sedangkan untuk kata yang kedua, lapangannya adalah amal dan akhlak. Jika dikaji lebih dalam, maka keduanya memiliki pemahaman yang saling menyempurnakan. Ijtihad sebenarnya adalah bagian dari jihad keilmuan, sedangkan jihad sendiri adalah bagian dari ijtihad amal. Maka saudara-saudara, buah dan hasil dari ijtihad akan hilang manakala tidak ada kekuatan untuk melaksanakannya. Sebagaimana kemenangan yang dihasilkan dari sebuah jihad akan hilang tidak bermakna manakala tidak ada para ahli ilmu, ahli ijtihad yang membimbing dengan ilmunya. Maka dalam sejarah Islam, dua hal ini berjalan secara simultan, yaitu ijtihad dan jihad. Umat banyak mengambil manfaat dari banyaknya para mujtahidin yang menyebarkan ilmunya, dan dalam waktu yang bersamaan juga dipenuhi oleh para mujahidin atau pejuang. Kelompok pertama, mujtahidin, memberikan pemahaman terhadap apa yang Allah turunkan berupa kitab-kitab, dan yang kedua, kelompok mujahidin itu bertugas menjaganya dengan persenjataan dan kekuatan. Inilah yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin nasi wa ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan tersebut. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mempergunakan besi tersebut, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Maka saudara-saudara, dari surah Al-Hadid ayat 25 tersebut dapat kita lihat dan kita kaitkan pada beberapa masa atau beberapa waktu kita mendapati orang kaum muslimin itu berjihad. Namun ketika tidak ada ijtihad,
maka yang terjadi adalah kehidupan menjadi kaku dan kering, jumud. Tidak berkembangnya atau kurangnya dinamika keilmuan. Maka pada saat yang bersamaan, maka kita melihat masyarakat barat atau non muslim itu mulai bangkit, kemudian membuka diri dan berkembang dengan semangat mereka dalam mengembangkan riset keilmuan yang mereka inginkan. Kemudian ada lagi suatu masa di mana kaum muslimin kehilangan ijtihad dan juga kehilangan jihad. Maka pada sisi ini mereka diperangi dalam negeri mereka sendiri, termarginalkan dalam pergaulan internasional. Lalu mereka kehilangan kemerdekaan juga persatuan. Sayup-sayup terdengar suara memanggil untuk melakukan pembebasan terhadap negeri-negeri yang terjajah. Nah, pada waktu ini umat Islam dapat meraih kemerdekaannya. Namun kemerdekaan yang diraih terasa tidak sempurna karena kemerdekaannya sesungguhnya adalah merdeka dari pengaruh-pengaruh penjajahan budaya, sosial, aturan dan perundang-undangan. Nah, di samping kemerdekaan dari penjajahan militer dan penjajahan politik, maka sejatinya umat Islam juga harus membebaskan dari penjajahan sosial, budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Hal ini tidak akan terjadi, saudara, manakala syariat Islam menjadi dasar bagi kehidupan seluruh sendi kehidupan umat Islam, ya, baik dari sisi rohani, jasmani, individu dan sosial, ekonomi, politik, perundang-undangan, pendidikan, pemikiran dan amal perbuatan. Mengapa demikian, saudara? Karena syariat Islam adalah syariat terakhir yang membawa hidayah ilahi bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan-kelebihan pada syariat ini secara umum untuk seluruh manusia dan bersifat kekal dan sempurna. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan syariat Islam adalah rahmat bagi semesta alam untuk semua manusia di mana saja ia berada dan kapan saja sampai kiamat datang. Syariat ini mencakup semua sisi kehidupan manusia. Oleh karena itulah maka Allah SWT memberikan kaidah-kaidah usul yang bersifat umum yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dan keperluan manusia sepanjang zaman dan sesuai dengan perkembangan. Maka saudara-saudara, syariat Islam dilengkapi dengan unsur-unsur keluasan yang sangat fleksibel. Allah memberikan kesempatan kepada para ulama untuk berijtihad pada masalah-masalah yang tidak ada nas yang pasti, tidak ada dalil yang pasti atau dalil yang qat'i. Sedangkan pada masalah-masalah yang dalilnya belum pasti atau zanni, maka dan tidak ada dalil sama sekali, maka itu adalah kawasan-kawasan yang boleh berijtihad. Oleh karena itu, saudara, syariat Islam sangat terbuka untuk menerima hal-hal baru. Dan ia memiliki kemampuan untuk mengarahkan pada sesuatu yang lebih baik. Ia juga mampu memberikan solusi dari persoalan atau problematika di tengah-tengah umat Islam dan menjadi obat dari penyakit-penyakit yang ada pada umat, ya, tanpa kemudian kehilangan semangat mendapatkan keilmuan, ya. Jadi tanpa kemudian umat Islam itu merasa kehilangan teori, kehilangan obat dalam mengatasi penyakit dan problematika tersebut. Kemudian, saudara, aspek ijtihad memberikan kesuburan dan kekayaan pada sanah Islam. Ia juga mampu dengan ijtihad tersebut mengarahkan kehidupan ini kepada arah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala tanpa berlebihan dan tidak melanggar sisi-sisi kemanusiaan. Kenapa? Karena ijtihad adalah proses pengukuhan syariat Allah di muka bumi secara fitrah. Maka dalam kajian ijtihad ini, saudara, diharapkan kita mengkaji ijtihad ini untuk bisa mengetahui dan memahami, yang pertama, menjelaskan makna ijtihad secara bahasa dan istilah. Kemudian menjelaskan bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Kemudian kita mampu menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan tentang Al-Quran merupakan syarat utama bagi setiap mujtahid. Kemudian kita juga bisa mampu menjelaskan dan memahami
apa aspek keringanan-keringanan yang diberikan oleh Imam Ghazali ya dalam persoalan ijtihad. Kemudian kita juga bisa memahami dengan menjelaskan beserta dalil bahwa pengetahuan tentang asbabun nuzul merupakan keharusan bagi mereka yang mempelajari Al-Quran untuk berijtihad. Kemudian syarat berikutnya adalah dan menjadi syarat berikutnya adalah ketika kita bisa memahami dan menjelaskan pentingnya ilmu nasikh dan mansukh dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Kemudian kita sebagai mahasiswa juga harus mengetahui bahwa seorang mujtahid itu memerlukan pemahaman tentang pentingnya sunnah ya, yang kemudian itu mereka kuasai, mereka hafal dalam berijtihad, dan ilmu syariat dalam hal ini juga merupakan syarat dari ijtihad. Kemudian dengan ini kita bisa menjelaskan maksud dari pengetahuan tentang sunnah dan catatan penting terkait dengan dinamika dalam pengkajian sunnah tersebut. Baik, selanjutnya saudara, kita mulai dari makna atau pengertian dari ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata jahadal yang berarti mengerahkan segenap kemampuan, al-juhdu, atau kemampuan menanggung beban, al-jahdu. Nah, perubahan kata dari jahada menjadi ijtihad memberikan makna yang lebih dari segi bahasa, yaitu kesungguhan yang luar biasa. Maka makna ijtihad dari segi bahasa tidak menggunakan kekuatan kecuali pada hal yang memerlukan kekuatan dan kesungguhan. Contoh, bersungguh-sungguh saat mengangkat batu pada alat penggiling gandum. Kalimat ijtihad tidak dipakai saat bekerja pada hal yang tidak perlu tenaga besar. Contoh, bersungguh-sungguh saat mengangkat sebiji sawi atau sebiji yang kecil. Adapun menurut para ulama usul, saudara-saudara, mereka memberikan definisi yang beragam. Nampaknya dari definisi tersebut, maka bisa kita ketengahkan apa yang disampaikan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Fuhul, yaitu beliau mendefinisikan ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan dalam mencari hukum syar'i dalam sebuah masalah dengan cara istinbat, yaitu dengan cara memahami sebuah dalil. Sebagian para ahli usul tidak merasa cukup dengan ungkapan mengerahkan kemampuan atau bazlul wus'i, tapi mereka menggunakan ungkapan mengosongkan segala kemampuan, istifragul wus'i. Bahkan Imam Al-Amidi menambahkan dalam memberikan definisi ijtihad, beliau berkata, mengeluarkan segala kemampuan dalam mencari sebuah hukum syara sampai timbul perasaan tidak ada lagi kemampuan yang lebih daripada itu. Jadi saudara-saudara, betul-betul pengerahan kemampuan secara maksimal oleh menurut Imam Al-Amidi. Beliau menggunakan ungkapan sampai tidak ada yang lebih dari itu sebagai bagian dari definisi yang dibuatnya. Sedangkan menurut Imam Ghazali, saudara-saudara, yaitu menggunakan ungkapan yang seperti itu untuk mendefinisikan al-jihad at-tam, ijtihad yang sempurna. Jadi penggunaan kemampuan sampai tidak ada lagi kemampuan yang lebih dari itu, menurut Imam Ghazali itu adalah ijtihad at-tam, ijtihad yang sempurna. Nah, maka pada definisi yang pertama yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani, yaitu mengerahkan segala kemampuan dalam mencari hukum syar'i dalam sebuah masalah dengan cara istinbat, sebenarnya sudah cukup. Karena seorang tidak dituntut untuk berbuat lebih dari luar kemampuannya, sebagaimana dalil firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Makanya kemudian Imam Al-Ghazali lebih cenderung memberikan keringanan-keringanan dalam mendefinisikan ijtihad. Adapun mengapa Imam Al-Midi menggunakan ungkapan yang sedemikian detail, adalah bertujuan agar orang tidak tergesa-gesa dan tidak seenaknya saja dalam menentukan satu hukum tanpa mau bersusah-susah dalam meneliti dalil atau tanpa mempelajari dan mengkajinya lebih dalam lagi. Jadi kenapa begitu ketatnya definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Amidi, yaitu dengan
mengerahkan semua kemampuan, ya, tapi dan diiringi dengan mengosongkan segala kemampuan, mengeluarkan segala kemampuan dalam mencari hukum syara sampai timbul perasaan tidak ada lagi kemampuan yang lebih daripada itu. Jadi all out apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hamidi ini, saudara. Nah, itu katanya supaya orang kemudian lebih berhati-hati dalam mengeluarkan dalil, atau tidak seenaknya saja berdalil dan mengeluarkan hukum padahal dia belum melakukan penelitian atau pengkajian secara betul-betul pada level yang sangat mendetail. Maka saudara-saudara, Imam Syafi'i dalam hal ini memberikan sebuah ungkapan yang sangat baik, yaitu seseorang mujtahid tidak boleh berkata saat dihadapkan pada satu masalah saya tidak tahu, sampai ia melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam mencari jawabnya. Sebagaimana ia juga tidak boleh berkata saya tahu, sampai ia berijtihad secara sungguh-sungguh. Di Imam Syafi'i dalam hal ini menengahi bahwa orang-orang para mujtahid itu memang dihadapkan pada tuntutan untuk betul-betul berusaha mencarikan alternatif atau jalan keluar dari persoalan-persoalan hukum syar'i. Maka apa dalil yang mendasari hal ini adalah sebuah hadis yang berkisah tentang saat ketika Mu'az akan dikirim ke Yaman dalam posisinya sebagai hakim. Ya, ia berkata, satu masalah tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka akan berijtihad. Nah, maka berkata Imam Asy-Syaukani dalam mengomentari definisi ijtihad, perkataan kami mengerahkan kemampuan itu adalah ungkapan ini mengandung makna adanya perasaan tidak lagi mampu memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Ya. Kemudian demikian juga pengerahan kemampuan dalam mencari satu permasalahan akidah, maka itu bukan disebut ijtihad menurut para ahli fikih. Meskipun menurut para ahli ilmu kalam atau ilmu mantik itu disebut ijtihad. Nah, kemudian yang berikutnya, dengan ungkapan dengan cara istimbat, maka keluarlah pencarian hukum melalui dalil yang zahir atau hukum yang didapat dari para mufti atau hukum yang ditemukan dalam kitab-kitab. Nah, saudara-saudara, maka ini adalah pemahaman kita yang sangat dituntut dalam memahami ijtihad tersebut, sehingga sebagian para ahli usul menambahkan kata ahli fikih di dalam definisi ijtihad, yaitu usaha pengerahan segenap kemampuan yang dilakukan oleh seseorang ahli fikih. Nah, saudara-saudara, maka inilah batasan yang penting, ya, yang harus kita ketahui, karena banyak dari orang-orang yang memperdalam ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu kalam, ilmu tasawuf, sirah, dan sejarah, terkadang juga menganggap bahwa mereka juga masuk ke dalam daerah ijtihad. Nah, padahal menurut Imam Asy-Syaukani, ya, usaha pencarian suatu hukum yang dilakukan oleh bukan ahli fikih, maka secara istilah tidak dapat disebut ijtihad. Karena istimbat hukum itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang ahli fikih. Nah, yang dimaksud ahli fikih di sini adalah mereka yang memiliki keahlian dalam bidang fikih. Sehingga para ulama mendefinisikan, saudara, sebagai berikut: siapa yang memahami prinsip-prinsip fikih dan mampu mengaplikasikan teori-teori dalam amalan-amalan yang nyata, jadi ahli fikih. Bukanlah semata mereka yang menghafal tentang cabang-cabang dari ilmu fikih saja, sebagaimana yang banyak dipahami selama ini, tapi memang mereka orang-orang yang memang betul-betul expert, yang betul-betul menguasai, ya, fikih dan berikut seluruh cabang-cabang keilmuannya secara mendalam. Dan saudara, hal ini akan lebih kita pahami lagi manakala
Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat seorang mujtahid. Artinya apa? Seorang yang sudah mendalami ilmu fikih saja tidak bisa otomatis langsung disebut mujtahid, kecuali jika memenuhi syarat-syarat yang ada, baik yang disepakati ataupun syarat-syarat yang masih khilafiyah di kalangan ulama. Demikian pengantar dari materi ijtihad pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.